Halo Sobat Bisnis Konco, kembali lagi bersama kami di episode Bedah Buku podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai buku yang berjudul Master Your Life, Master Your Death, di mana kita akan fokus pada salah satu bab, yaitu yang pertama yang judulnya itu Waktu Perencanaan Strategis dan Penetapan Tujuan. Di dalam bab ini itu kita diberikan pembelajaran di mana kita diberikan panduan bagaimana kita dapat mengatur waktu secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Di dalam bab ini di mana menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam mengatur waktu kita. Kebanyakan orang itu orang yang tidak berhasil itu bukan karena kurang usahanya, tetapi karena kurang matangnya dalam perencanaannya. Di dalam bab ini itu ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di podcast kali ini. Sebelumnya mungkin teman-teman belum kenal pada kita. Saya sebagai moderator di sini, saya Terjadi Firmansyah. Kemudian ada rekan-rekan saya ini. Saya Nurhidya dan saya Ustaz. Oke, kita lanjut ke beberapa poin penting pada bab 1 yang tadi judulnya Waktu Perencanaan Strategis dan Penetapan Tujuan. Di sini ada beberapa poin penting dalam bab ini. Mungkin ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Mungkin katanya mau membahas terlebih dahulu. Aku mau bahas yang 2 poin penting. Yaitu yang pertama itu pentingnya perencanaan yang matang. Nah, Tracy mengatakan bahwa perencanaan waktu yang efektif memungkinkan kita melakukan hal-hal yang paling penting di waktu yang tepat. Contohnya kayak ada momen dalam sehari waktu kita itu lebih produktif dan tugas-tugas penting yang sebaiknya dilakukan di waktu tersebut. Jadi dalam satu hari itu dia itu kayak udah buat tulis itu. Hari ini aku mau ngapain aja. Jadi dia itu lebih produktif dan meminimalisir kayak males-malesan gitu. Nah, terus yang kedua itu ada penetapan tujuan yang jelas. Jadi penetapan tujuan juga menjadi bagian yang penting karena kan kita diajarin buat kayak pakai metode yang smart. Spesifik, measurable, achievable, dan relevan dan juga time bound. Jadi ketika tujuan kita jelas, kita itu lebih tahu apa yang akan kita capai, apa yang harus kita lakukan dalam mencapai semua tujuan itu. Nah, buat ini aku juga ada contohnya di pas hari-hari lah. Kayak yang pentingnya perencanaan yang matang itu kayak misalnya si A, dia itu baru kerja di kantor dan juga baru main karirnya kayak fresh graduate lah. Nah, dia itu sering kalau orang baru kan kayak kewalahan tuh harus kerjain apa ini, cek masuk, bikin laporan, harus bikin pokoknya data-data, terus ada yang perlu di berkas-berkas, berkas atau arsip. Nah, dia itu selain kewalahan di kerjanya, dia juga bingung karena ada banyak arahan dari atasan, terus rekan kerja dan juga lainnya kan lebih banyak. Nah, dia itu tanpa perencanaan yang baik, dia mungkin akan merasa lebih sulit dan menangani semuanya. Nah, daripada dia itu sulit dan dia akhirnya bikin kayak ditulis gitu. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 yang paling aja. Mungkin kalau dia kerja dari jam 8, dari jam 8 sampai jam 9 dia harus ngerjain apa aja. Dari jam 9 sampai jam berapa dia langsung bikin tulis waktunya gitu. Jadi dia dalam satu hari itu dia jelas bisa ngerjain apa aja dan apa aja yang udah selesai gitu. Nah, buat yang penetapan tujuan jelas itu contohnya kayak karyawan si B. Dia itu usianya baru 25 tahun baru lulus lah. Terus ditanya di suatu perusahaan, kamu targetnya mau ngapain aja di sini gitu kan? Ya, daripada dia jawab saya pengen sukses di perusahaan ini, tapi dia itu lebih menjawab kayak di 6 bulan ke depan aku bakalan ningkatin engagement media, atau aku di 6 bulan ke depan aku bakalan bikin target baru buat perusahaan ini, atau di 6 bulan berapa bulan ke depan saya bakal bikin achievement atau target yang lebih besar daripada tahun sebelumnya kayak gitu sih. Itu dari 2 poin penting. Kalau dari aku sendiri itu juga ada 2 poin penting dari bab ini. Yang pertama itu menghindari pemborosan waktu, dimana untuk pemborosan waktu itu gangguan dari pemborosan waktu adalah musuh utama produktivitas. Transisi mengajarkan kita untuk disiplin, menghindari gangguan seperti email atau telepon yang tidak penting, dan meminimalkan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif seperti rapat yang tidak produktif. Terus yang poin kedua itu ada evaluasi berkala dan refleksi.
ini Tracy juga menyarankan agar kita terus mengevaluasi kinerja kita, apakah waktu yang kita habiskan itu benar-benar mendekatkan kita pada tujuan. Nah, refleksi dan evaluasi ini membantu kita menyesuaikan rencana jika diperlukan. Terus ini juga ada contohnya untuk menghindari pemborosan waktu. Contohnya di sini ada seorang pekerja berusia 22 tahun, yaitu bekerja sebagai desain grafis. Nah, sering merasa terganggu oleh media sosial selama bekerja. Contohnya kalau kita saat bekerja terus di samping kita ada HP kan, terus pasti kita kayak terganggu, pengen banget pegang buka handphone terus scroll sosial media gitu. Nah, itu dapat mempengaruhi dalam pemborosan waktu. Terus dia itu bisa menerapkan teknik Pomodoro, yaitu bekerja fokus selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Dengan cara ini dia bisa tetap produktif sambil tetap mendapatkan istirahat sejenak yang diperlukan tanpa terserah dengan distraksi berlebihan. Terus yang kedua itu contohnya evaluasi berkala dan refleksi. Di sini ada contoh seorang pekerja kantoran berusia 28 tahun, yaitu berusaha mencapai promosi dalam karirnya setiap bulan, dan dia itu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kinerjanya, apakah tugas-tugas yang diberikan itu telah dilakukan oleh dia. Jadi dia itu setiap pekerjaan itu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan gitu. Kalau dari aku ada contoh nih, di contoh cerita di dalam blog ini, dimana ada salah seorang manajer, dia itu merasa sangat kewalahan dengan tugas-tugas yang dia selesaikan. Manajer tersebut itu seringkali merasa sibuk, tidak pernah benar-benar, bahkan hingga membuat dia itu tidak pernah benar-benar untuk produktif. Kemudian ketika dia mempraktekkan perencanaan yang strategis dan menetapkan mana aja prioritas yang bisa dilakukan terlebih dahulu, dia menyadari bahwa sebenarnya hanya beberapa tugas yang benar-benar penting itu yang membuat dirinya lebih sukses. Dengan kita fokus pada tugas-tugas yang utama atau tugas-tugas yang penting, itu dia bisa membuat berhasil dengan meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi stres secara signifikan. Kemudian saya juga meringkas beberapa tips-tips bagaimana kita bisa menerapkannya ini untuk membuat efektivitas waktu atau mengurangi pemborosan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa tips. Ini ada 4 tips yang sudah saya catat. Yang pertama itu identifikasi waktu produktif Anda. Cari tahu kapan dalam sehari Anda merasa paling fokus dan dalam waktu tersebut untuk pekerjaan yang paling penting. Kemudian yang kedua itu tentukan prioritas Anda. Tanyakan pada diri sendiri tugas mana yang memberikan dampak paling besar. Fokuskan waktu pada tugas tersebut. Kemudian yang ketiga itu batasi gangguan. Seperti tadi ada poin penting menghindari pemborosan waktu. Coba kita praktekkan strategi yang disebutkan oleh Tracy tadi, seperti menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan mengatur batas waktu untuk rapat. Kemudian yang terakhir itu ada tipsnya, selalu evaluasi. Luangkan waktu setiap minggu untuk mengevaluasi apa yang sudah kita capai dan buat rencana untuk minggu selanjutnya. Itu merupakan mungkin beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poinnya itu yaitu kita harus membuat perencanaan yang jelas dan tepat. Selainnya kita harus mungkin ada tips juga di buku itu, kita harus menuliskan agar kita tahu secara jelas dan kita tahu kapan waktunya yang tepat untuk kita melakukan prioritas dari tugas-tugas tersebut. Kemudian selain itu yang terakhir tadi juga kita harus bisa membatasi gangguan dari luar, misal gangguan kayak notifikasi WA yang dapat mengganggu pekerjaan kita. Jadi kita perlu membatasi atau meluangkan waktu untuk membuka atau meluangkan waktu untuk hal tersebut biar kita terhindar untuk pemborosan waktu tadi. Kemudian yang
terakhir tadi kan juga membahas mengenai evaluasi yang berkala. Evaluasi itu penting, sebagaimana tadi ada contoh di mana karena dia tadi menyebutkan ada seorang manajer di mana dia itu sudah mendapatkan promosi jabatan, di mana dia itu meluangkan waktunya untuk mengevaluasi dirinya, pekerjaan manakah yang membuat dia menjadi promosi jabatan tersebut. Itu sih beberapa poin penting yang perlu mungkin bisa kita terapkan dalam perhitungan sehari-hari. Mungkin itulah ringkasan dari bab yang kita bahas dari buku Master Your Life, Master Your Time, Master Your Life pada bab 1 mengenai perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Kita akan lanjut ke bab yang selanjutnya, sampai ketemu di sesi selanjutnya.